Perang dagang antara Indonesia versus Eropa terjadi sejak era pemerintahan Jokowi. Eropa sampai memperkuat narasi sawit Indonesia tak ramah lingkungan, hingga berujung pada penolakan. Namun, pilihan Presiden Jokowi untuk menyikapi ancaman larangan CPO Indonesia masuk Uni Eropa dengan tegas patut diapresiasi. Tapi, sikap realistis juga didorong demi sektor sawit sendiri. Presiden Jokowi nampaknya tidak bergeming dengan ancaman Uni Eropa melarang produk kelapa sawit Indonesia masuk ke wilayah mereka. Bukannya berusaha memenuhi catatan yang diberikan Uni Eropa terkait sawit, Jokowi lebih memilih bersikap reaktif. Selain menyampaikan banyak protes dan ancaman mengurangi pembelian produk dari Uni Eropa, pemerintah memilih menggenjot konsumsi dalam negeri. Jokowi berkali-kali mengeluarkan pernyataan keras terkait rencana pelarangan masuknya kelapa sawit Indonesia oleh Uni Eropa. Di laman media sosialnya pada 11 Januari 2020 lalu, Jokowi kembali mengungkit persoalan ini. Selain itu, Jokowi menawarkan solusi domestik serta penggunaan komoditas lain untuk senjata tawar-menawar. Program B30 adalah kewajiban mencampur 30% biodiesel dan 70% bahan bakar solar untuk dijual di pasaran. Pemerintah akan terus menaikkan kewajiban campuran biodiesel itu secara bertahap melalui program B40, B50, dan bahkan seperti kata Jokowi, B100. Pilihan sikap dipertanyakan. Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS, Mansuetus Darto, justru mempertanyakan pilihan itu. Kepada VOA, Darto mengatakan Indonesia akan kesulitan menerapkan strategi Jokowi itu dengan luasan lahan dan produksi CPO-nya. Darto mengatakan pilihan strategi Jokowi menghadapi tekanan Uni Eropa memang terlihat nasionalistis. Sikap keras dan kesan seolah-olah siap melancarkan perang dagang itu dapat dimaklumi. Namun sekali lagi, Darto meminta Jokowi realistis melihat kenyataan. Selain soal program B30 dan sejenisnya, belum terdengar terobosan lain untuk memanfaatkan produk CPO jika memang tidak diekspor. Menjual CPO ke negara-negara yang tidak menetapkan syarat terkait tata kelola lingkungan bisa menjadi jalan keluar sementara. Namun, dalam 10 hingga 15 tahun ke depan, langkah itu mungkin tak bisa lagi dilakukan. Dengan dibayangi isu perubahan iklim, dekade ke depan, CPO yang bisa diperdagangkan akan dibebani berbagai syarat. Untuk bisa memenuhi itu, Indonesia butuh strategi jangka panjang. Kondisi akan lebih berat karena sejak sekitar 3 tahun yang lalu, Indonesia melakukan peremajaan sawit. Dengan potensi yang lebih tinggi di masa depan, Indonesia justru akan menghadapi pasar lebih sempit jika tidak mematuhi standar tata kelola lingkungan yang digaungkan dunia. Sementara kawasan lain di dunia terus bergerak
menjadi produsen CPO dengan praktik perkebunan sawit yang lebih baik. Jokowi diakui Darto sudah menelurkan sejumlah kebijakan yang mendukung perbaikan tata kelola sawit. Misalnya, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 yang dikenal sebagai Inpres Moratorium Sawit. Ada juga Inpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan tahun 2019 hingga 2024. Namun kementerian yang mestinya menjadi ujung tombak inisiatif ini tidak bergerak sama sekali. Jokowi juga membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Badan ini menetapkan pungutan bagi ekspor CPO. Menurut Darto, hingga saat ini sudah terkumpul dana hingga 40 triliun rupiah. Namun, program-program mendukung sawit berkelanjutan justru tidak banyak didukung dengan dana ini. Ex-Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur geram. Kebijakan Uni Eropa melarang ekspor minyak sawit asal Indonesia membuat geram Gubernur Kalimantan Timur, Haji Isran Nur. Uni Eropa beralasan minyak sawit Indonesia berasal dari deforestasi alias penggundulan hutan. Gubernur Isran Nur meyakini isu deforestasi yang digunakan Uni Eropa untuk menolak seluruh produk berbahan minyak sawit dari Indonesia sama sekali tidak tepat dan tidak beralasan. Seperti diketahui, sejumlah negara di Uni Eropa menanam bunga matahari dan kanola sebagai bahan utama pembuatan minyak goreng. Menurut Gubernur Isran Nur, disinilah letak persaingan itu. Karena jika dibandingkan dengan minyak matahari, faktanya minyak sawit lebih ramah dari sisi lingkungan. Pertama, karena pohon sawit bisa bertahan hidup selama 25 tahun bahkan 30 tahun. Selama itu, sawit tetap menjadi pohon meski homogen. Sebaliknya, bunga matahari setiap 6 bulan harus dipanen. Saat itu, tanaman bunga matahari atau kanola harus ditebang habis dan ditanam ulang. Persaingan antara sawit dan bunga matahari juga terjadi untuk produktivitas dan produksi. Sebab 1 hektar pohon sawit setara dengan 10 hektar tanaman bunga matahari. Jadi, sesungguhnya minyak matahari dan kanola tidak mungkin bersaing dengan minyak sawit. Gubernur juga menegaskan, perkebunan sawit selalu mengacu pada kaidah-kaidah lingkungan. Salah satunya, sawit tidak ditanam di kawasan hutan, tapi kawasan non-kehutanan, yakni areal penggunaan lainnya atau APL. Namun sayangnya, masih ada organisasi di dalam negeri yang justru memberikan data dan informasi yang salah ke Uni Eropa. Produksi crude palm oil atau CPO Indonesia mencapai 55 juta ton per tahun. Sebesar 20 juta ton digunakan untuk keperluan dalam negeri sebagai bahan baku minyak goreng dan biodiesel. Sisanya diekspor. Menjawab keluh kesah Ketua Umum APSI itu, Duta Besar atau Dubes Republik Indonesia, Den Haag, Maier Vas meminta agar produksi dan ekspor CPO ke Belanda dan Eropa tetap dilanjutkan.
Isu minyak sawit ini kembali disampaikan ketika rombongan APSI diterima organisasi PBB, UNCTAD, dan Duta Besar Perutusan Tetap Republik Indonesia atau PTRI di Persatuan Bangsa-Bangsa, WTO, dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, Swiss. Febrian Rudyard, Jumat 22 Juli 2023 pekan lalu. Terkait pelarangan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa, Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni menjelaskan, kontribusi sektor perkebunan kelapa sawit terhadap upaya penurunan emisi di Indonesia dan dunia. Bahkan, perkebunan sawit di Kaltim hingga saat ini pun masih berkomitmen menjaga tidak kurang dari 600.000 hektar lahan dengan nilai konservasi tinggi dengan beragam habitat di tengah lebatnya hutan alam. Hal ini bukan sekedar klaim provinsi, sebab atas komitmen dan kerja keras itu, Kalimantan Timur telah menerima pembayaran kompensasi dana karbon dari Bank Dunia atau World Bank sebesar 20,9 juta US dollar atau setara 300 miliar rupiah. Dana ini dikelola melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH Kementerian Keuangan, dan pada tahun 2022 lalu Kalimantan Timur telah menerima distribusi transfer sebesar 69 miliar rupiah. Pembayaran dana kompensasi karbon ini pun telah dilalui melalui proses verifikasi dan validasi yang sangat ketat dari World Bank. Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Febrian Rudyard, mengaku sangat senang menerima kabar dari Kalimantan Timur ini dan berjanji akan menggunakan fakta ini dalam diplomasi Indonesia di WTO atau World Trade Organization.